Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widin, NIM 1650182. Saya akan menjelaskan tentang Project Quality Management. Core Big Ten, memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Seperti berikut, what is quality? Definisi manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas prosedur atau list. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara struktur melalui parameter dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan fitness produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3. Proses manajemen kualitas. 1. Perencanaan kualitas. 2. Menjamin kualitas. 3. Mengendalikan kualitas. Kalau ke-1, perencanaan kualitas itu yaitu menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas TCB. Yang kedua, sudah menjalankan sebuah proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga, cara untuk meningkatkan kualitas secara mengeluarkan. Gambaran umumnya seperti berikut. Output proses perencanaan kualitas. Perencanaan manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas maupun standar yang digunakan. Output proses perencanaan kualitas. Proses inform plan, project management plan, dan update. Menjamin kualitas. Proses yang dilakukan adalah rangka meningkatkan yang terus-menerus dari berbagai dapat efektif dan sefisien mungkin. Proses berlangsung secara imperatif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses menjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Alat penjaminan kualitas seperti berikut. Dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada misalnya adapun produk akhir proyek pengendalian kualitas. Output utama mengendalikan kualitas. Keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline, plan ataupun rencana pengendalian. Syarat tindakan korektif atau preventif jika ada. Saran perbaikan aturan prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas antara lain Pareto diagram, vertical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing pengujian DSSB. Contoh Pareto diagram. Statistical sampling metode pengembalian sampel memulasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan apa data yang diinginkan. Sampel size. Ceritanya faktor yang sering digunakan seperti berikut. Six atau Sigma seperti berikut. Target kesempurnaan adalah mencapati tidak lebih dari 3/4 kegagalan sejuta peluang. DMAIC mendefinisikan masalah, peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Kontrol, memverifikasikan kestabilan, peningkatan, dan solusi yang sudah diprediksi. Keunikan Six Sigma sebagai berikut.
Plan of Sigma Organization sebagai berikut. Sigma manajemen proyek. Sigma dan statistik. Sigma berarti standar definisi dan metode ini. Standar definisi menyatakan seberapa besar variasi yang dalam sebuah distribusi data. Karena definisi adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan sedikit variasi dari data TCB. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetri terhadap rata-ratanya. Standar deviasi distribusi normal sebagai berikut. Sigma unit sebagai berikut, seperti pada tabel berikut. Tabel konferensi sigma sebagai berikut. Ishikawa diagram sebagai berikut, ada time, method, material, energi, personel, dan lain-lain. Contoh diagram kendali sebagai berikut pada gambar berikutnya. Testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek TI. Banyak profesional IT yang dilakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Testing pada gambar sebagai berikut. Gambar berikut, dan mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.